Kadang-kadang engkau bingung, saya harus ini benar atau salah sih, hatimu lebih tahu. Makanya di hadis yang lain ada sabdanya Rasulullah, al-ismu itu mahaka fi sodrika wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Dosa itu apa yang membuat, yang tidak engkau sukai. Haka fi sodrika itu yang membuat hatimu bergetar, hatimu bingung, wa karihta, dan engkau tidak suka kalau orang lain tahu. Jadi ciri, misalnya kalian tidak banyak, Pak, saya itu tidak banyak baca kitab kuning, jarang ngaji, Pak. Gimana saya bisa tahu ini dosa apa tidak? Biasanya kalau itu berdosa, kamu ragu-ragu, bingung, hatimu seakan-akan tidak menerima, dan kamu tidak suka orang lain tahu. Jadi apa yang kamu sembunyikan orang lain tidak tahu, dan kamu tidak senang kalau orang tahu, dan tentang hal itu kamu ragu-ragu juga. Hatimu, nek basa Jawane mamang, ragu-ragu. Kemungkinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi ya ngaji kita. Yang pertama, ini seperti pendapatnya stoikisme. Jadi kalian kalau suka sekali dengan stoikisme, ya di kita juga banyak kok ajaran-ajaran seperti itu. Misalnya, ini Sayyidina Ali, wahai anak Adam, jangan senang karena kaya, jangan putus asa karena miskin. Jangan sedih karena tertimpa bencana, dan jangan gembira karena hidup makmur. Emas akan diuji dengan api, sementara orang soleh akan dicoba dengan musibah. Dilengkapi oleh Sayyidina Umar, aku tidak peduli keadaan apa yang aku alami. Apakah keadaan yang aku senangi ataukah yang aku benci? Karena aku tidak tahu kebaikan itu ada di keadaan yang aku senangi atau di keadaan yang aku benci. Nah, ini pelajaran stoiknya apa kan teman-teman? Dulu di stoikisme ada penjelasan hidup itu ya kadang senang, kadang susah. Jangan tertipu oleh naik turunnya ritme hidup, situasi hidup. Jadi, mari kita bisa ridho, kita bisa menikmati semuanya. Kalau memang ada kesulitan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita bisa meningkat lebih baik. Kalau itu kesenangan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita tidak terlena. Jadi ini, mari kita bisa menerima hidup kita apapun situasinya. Seperti dilanjutkan oleh Sayyidina Umar tadi, dan aku tidak peduli dengan jenisnya pengalaman. Yang dipedulikan adalah kebaikan atau hikmah dari pengalaman itu. Dan aku tidak tahu apakah pengalaman yang aku sukai atau yang tidak aku sukai, yang dibaliknya ada kebaikan. Mungkin saja ada pengalaman yang tidak aku sukai, tapi ternyata membuahkan banyak kebaikan. Setelah dimaki-maki, sekarang ada yang ngumrohkan, ada yang ngasihan. Itu kan contohnya begitu. Jadi mungkin semula, wah ini momen paling menyakitkan dalam hidup. Ternyata ada kebaikan di baliknya. Jadi coba kalian cari ini rahasia dari kalimatnya Sayyidina Umar ini. Kadang-kadang di balik peristiwa paling pahit tersimpan kebaikan yang di situ justru kalian dapat manfaat besar.
Akibat patah hati, akhirnya kamu pinter nulis puisi. Oh, enggak gampang kan itu kamu. Biasanya sulit sih terus bikin puisi, tapi begitu patah hati lancar nulis puisi. Akhirnya kamu posting di Facebook terus dipuji orang banyak. Wah, bagus sekali puisinya. Kamu dapat kebanggaan baru sekarang. Pinter nulis puisi, itu ada kebaikan. Akibat banyak tekanan, banyak ujian, akhirnya kamu rajin ibadah sekarang. Sholat malamnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin. Kadang-kadang memang Allah ingin kamu lebih dekat dengannya, maka kamu diuji dengan ini itu. Biar kamu sadar untuk kembali padanya. Jadi kita tidak tahu kebaikan itu ada di balik peristiwa yang kita sukai atau peristiwa yang tidak kita sukai. Maka mari kita terima semuanya sambil mencari hikmah apa yang bisa kita ambil. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu iseng saja. Si iseng kamu tak kasih patah hati, pasti tidak begitu. Iseng kamu tak kasih pengalaman ini, tidak. Pasti ada rahasia, ada hikmahnya. Baik, semoga ini di nasihat yang ini teman-teman bisa ngambil manfaat menghadapi peristiwa sehari-hari. Memang ya manusia itu ada keinginan, makanya ada yang dia sukai, ada yang tidak dia sukai. Padahal kita tidak tahu yang kita sukai itu ada kebaikannya atau tidak, atau kebaikan itu ada di mana. Makanya mari kita kembangkan seperti minggu lalu, sifat ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah aku terima. Pasti ada kebaikannya di balik itu. Baik, ini menghadapi peristiwa. Sekarang kita lanjutkan. Menghadapi orang lain. Karena perjalanan menuju Allah itu kan perlu teman yang mendukung, perlu lingkungan, perlu circle yang menguatkan kita. Teman seperti apa yang harus kita cari? Terus saya Haris Al-Muqasyimi mengutip satu hadis. Rasulullah pernah ditanya, manakah teman kami yang terbaik? Beliau menjawab, yang melihatnya saja membuat kalian teringat pada Allah. Yang ucapannya menambah ilmu kalian. Yang amalnya memotivasi kalian untuk meraih akhirat. Ini, ada tidak temanmu yang seperti ini? Jadi punya teman yang kalau kalian lihat dia, itu sadar adanya Allah. Ya Allah, lihat temanku itu selalu teringat Allah, tidak tahu dengan jalan apa. Atau kalau dia ngomong, selalu nambah ilmu baru. Nah, kalau dia ngomong ada wawasan baru. Ini teman yang jangan dilepas kalau ada teman kayak gini. Apapun yang dia lakukan, pasti ini kebaikan. Kamu terdorong untuk ikut seperti dia. Temanku ini poso Senin Kemis, terus kapan ya aku bisa kayak dia? Temanku ini ngomongnya enak, terus kalau dia ngomong saya dapat wawasan baru terus. Kalau lihat dia ingat kuburan, terus ingat akhir. Ya, sadar ingat Allah maksudnya ya. Jadi cari teman seperti ini untuk mensukseskan perjalanan kita yang paling hakiki menuju Allah. Tiga-tiganya alhamdulillah ya, kalau bisa tiga-tiganya. Salah satunya lumayan. Saya tidak ingat Allah sih Pak, tapi kalau lihat dia itu saya termotivasi untuk jadi lebih baik, lumayan. Kemudian saya harus menyebut, barang siapa membiarkanmu berarti dia telah menipumu. Barang siapa tidak mau menasehat, tidak mau menerima nasihatmu, berarti dia bukan saudaramu. Ini ukuran juga. Jadi teman yang baik, dia mau menasehatimu kalau kamu pas meleset, melenceng. Maka teman yang cuek itu teman yang negatif. Kamu bilang pada temanmu, wah aku kemarin
Sholatku bolong 3. Wah, hebat. Sholat bolong 3 itu luar biasa. Saya juga sering. Itu berarti dia cuek sama keburukanmu, cuek sama melesetmu, tidak peduli dengan kondisimu. Ini teman yang negatif. Berarti dia sedang menipumu. Padahal kamu salah, tapi dia membenarkan saja. Padahal kamu melenceng, tapi dia nganggap kamu lurus saja. Ini menipumu, bahaya. Jadi cari teman yang kalau kamu sedang salah, dia mau menasehatimu. Karena di antara kewajiban, di antara seorang sahabat itu yang pertama ta'aruf, yang kedua tasamuh, yang ketiga ta'awun, dan yang keempat tawasow. Ta'aruf itu saling memahami, saling mengerti kondisinya. Kalau sudah saling paham, kamu tasamuh, toleran, menerima apapun kondisi dia. Kalau sudah tasamuh, ta'awun, kerjasamalah dalam kebaikan. Tapi jangan lupa yang terakhir tawasow, saling menasehati, saling peduli kalau yang lain meleset, kalau yang lain melenceng. Jadi barang siapa cuek padamu, dia bukan sahabatmu, dia sedang menipumu. Sebaliknya, barang siapa tidak mau menerima nasihatmu, dinasehati kok malah ngamuk-ngamuk, putus persaudaraan, ya berarti dia memang bukan saudaramu, bukan sahabatmu. Tidak harus merasa kehilangan. Wong dia tidak mau dinasehati. Oke, ini Syekh Al-Muhasibi. Dilengkapi dengan kalimatnya Sayyidina Umar lagi. Tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak mau menerima nasihat, dan tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak menyukai para pemberi nasihat. Jadi, jadilah orang yang mau memberi nasihat tapi sekaligus bisa diberi nasihat. Kadang-kadang kita kalau ngasih nasihat semangat, tapi begitu diberi nasihat tersinggung, baperan. Nah, itu berarti kita juga belum bagus. Jadi orang yang bisa dua-duanya. Begitu ada orang menasehatimu, ya kamu terus introspeksi. Jangan-jangan nasihatnya benar, berarti saya harus memperbaiki diri. Tapi kamu juga jangan cuek dengan yang lain. Kalau yang lain keliru, yang lain salah, ya kamu nasihati, kamu ingatkan. Itu hakikat kebersamaan yang keempat tadi, yang namanya tawasow, saling menasehati. Baik, jadi kalau ini tentang sahabat, tentang teman, orang yang mendukung kita dalam perjalanan menuju Allah. Karena kita ini manusia biasa, banyak kurangnya, banyak lemahnya. Makanya perlu dukungan orang lain. Cari sahabat yang cocok. Baik, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa kebenaran akan didukung oleh penerimaan jiwa terhadapnya. Perhatikan sabda Rasulullah, istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi di antara jalanmu untuk sampai pada kebenaran adalah kejernihan hatimu. Kalau hatimu sudah jernih, dialah yang bisa memfatwakan kebenaran. Maka tanyakan hatimu. Kadang-kadang engkau bingung, saya harus ini benar atau salah sih, hatimu lebih tahu. Makanya di hadis yang lain ada sabdanya Rasulullah, al-ismu itu mahaka fi sodrika wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Dosa itu apa yang membuat, yang tidak engkau sukai. Haka fi sodrika itu yang membuat hatimu bergetar, hatimu bingung, wa karihta, dan engkau tidak suka kalau orang lain tahu. Jadi ciri, misalnya kalian tidak banyak, Pak, saya itu tidak banyak baca kitab kuning, jarang ngaji, Pak. Gimana saya bisa tahu ini dosa apa tidak? Biasanya kalau itu berdosa,
kamu ragu-ragu, bingung, hatimu seakan-akan tidak menerima, dan kamu tidak suka orang lain tahu. Jadi apa yang kamu sembunyikan orang lain tidak tahu, dan kamu tidak senang kalau orang tahu, dan tentang hal itu kamu ragu-ragu juga. Hatimu, nek basa Jawane mamang, ragu-ragu, kemungkinan itu dosa. Nonton gambar seperti ini boleh ndak ya Pak? Gitu. Saya coba kalau orang tuamu tahu kamu nonton gambar kayak gini, nyaman ndak? Ya ndak nyaman Pak. Oh ya sudah. Kamu lagi asik nonton TV, tiba-tiba ada adegan begitu. Terus pas ada orang tuamu, pas nonton bareng itu, biasanya kan terus jadi salah tingkah semua kan. Jadi sama ndak enaknya. Itu kenapa hatimu ndak enak. Mungkin orang tuamu juga ndak enak. Tiba-tiba muncul adegan kayak gitu, terus jadi diam semua. Ya, jadi dosa itu begitu. Kamu ndak senang, ndak nyaman kalau ada orang lain tahu bahwa kamu melakukan itu. Itu dosa biasanya. Maka cara paling ampuh mendeteksi ini beres atau tidak, benar atau tidak, di hadis ini istafti qalbaka, coba minta fatwa hatimu. Tapi syaratnya hatimu harus bersih dulu, jernih dulu. Kalau hatimu sudah gelap, yo melakukan yang jelek-jelek, lah Pak saya asik-asik aja Pak gini, nah ya wis. Ya memang yang bermasalah hatinya. Jadi yo ndak sembarangan istafti qalbaka. Karena hati itu, kalau dalam tasawuf kan ada 3 kategori. Ada namanya kolbun salim, ada kolbun marid, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada yang ketiga, ada kolbun mayyit, hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati, ya dia tidak kaget melakukan dosa, malah senang. Menyakiti orang lain bangga. Itu hatimu jangan-jangan sudah mati. Alhamdulillah Pak, saya bikin hoax, sukses Pak. Semua orang bisa saya bohongi. Lu kamu dosa kok bangga, itu gimana? Jangan-jangan hatimu sudah mati. Dan tentu saja hati yang mati lebih berat lagi cara menghidupkannya. Kalau hati yang sakit, kolbun marid, hati yang kelelahan, itu mungkin lebih ringan. Tapi begitu kolbun mayit, hatimu sudah mati, ya membangkitkannya lagi jauh lebih panjang dan berat. Ini gampang-gampang susah. Hindari hal-hal yang tidak berguna bagimu, niscaya kamu akan selamat. Ini penting ya. Perjalanan menuju Allah itu di antara pengganggunya adalah kamu sibuk sekali dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Kalau kamu bisa menghindari ini, kalian akan lebih selamat. Berarti dalam muhasabah akhir tahun ini silahkan teman-teman ngecek ya, sehari-hari itu biasanya yang dilakukan apa saja, terus dinilai. Nilailah aspek pentingnya. Mungkin kamu kasih nilai A, B, C, apa D gitu aja ya. Kalau A ini sangat penting, tidak bisa ditinggal. Kalau B yo masih harus dijalankan sih, meskipun tidak sepenting yang pertama. Kalau C mungkin bisa ditinggal sebenarnya sih, kalau memang ada yang penting yang harus didulukan. Tapi seandainya harus dilakukan ya tidak masalah. Kalau D jangan dilakukan sama sekali. Mungkin lebih cenderung merusaknya. Coba kamu nilai ya aktivitasmu. Tidurmu berapa, makanmu berapa. Kalau kamu push rank itu nilainya berapa. Kalau kamu tidak berhenti-berhenti main itu. Coba kamu hitung nilai gunanya. Semakin banyak persentase hal yang tidak berguna, sebenarnya berhubungan dengan nilai dirimu. Berarti ya kamu juga orang yang tidak berguna, kurang berguna. Jadi banyak fungsi dan potensimu yang terabaikan. Makanya hindari hal-hal yang tidak berguna, maka engkau selamat.
di antara yang harus kita bersihkan, ini dulu kalau kembali ke nasihatnya Imam Haris Al-Muhasibi di sesi, saya lupa mungkin tahun lalu ya, sesi muhasabah itu, paling basic yang harus kita bersihkan adalah dosa. Lebih tinggi dari dosa yang harus kita bersihkan adalah keterikatan. Lebih tinggi dari keterikatan adalah hal-hal yang tidak berguna. Kalau 3 hal ini bersih, insya Allah yang tersisa Allah saja. Jadi ini step-step melakukan muhasabah. Jadi berarti yang tidak berguna mengganggu. Kalau istilahnya dulu, hal mubah tapi tidak ada gunanya. Mubah itu ya karena tidak dosa sih, tidak menyakiti siapa-siapa juga tidak haram, tapi tidak penting. Kalau kamu terlalu sering melakukannya, banyak hal penting yang lain yang terganggu. Ini dulu yang membuat mungkin ya beberapa ulama memfatwa beberapa hal yang sebenarnya itu boleh saja sih, itu di fatwa tidak boleh. Saya pernah baca beberapa, misalnya ada fatwa main catur itu haram misalnya. Itu karena mungkin bukan manunya, main catur itu kadang lama, menghabiskan waktu berjam-jam. Mungkin dilihat efektivitasnya. Jadi ya bukan berarti tidak boleh sama sekali, mungkin ya mungkin dalam konteks tertentu. Wah, saya atlet catur, Pak, kalau tidak main catur gimana? Ya itu kan berarti untuk atlet catur ya itu sesuatu yang sangat berguna. Tapi kamu yang tugasnya belajar besok UAS, ya malamnya jangan melekan main catur. Jadi baik, ini kalian yang bisa melakukan. Kalimatnya sih cuma 1 kalimat, tapi menjalankannya bisa berhari-hari. Kamu mengidentifikasi mana yang tidak berguna, mana yang berguna. Kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa sedikit yang mencukupimu itu lebih baik daripada banyak yang menyengsarakanmu. Sekali-sekali kalian nanti baca ya buku. Dulu terkenal sekali zaman mahasiswa. Yang nulis Schumacher. Judulnya Kecil Itu Indah. Makanya saya jadi orang kecil saja. Dulu kalau ditanya, wah Pak Faiz tidak bisa besar, tidak apa-apa, kecil itu indah. Oke, dulu kalau saling ledek-ledekan kan begitu. Kamu jangan tinggi-tinggi, ini musim hujan, kalau kena petir yang tinggi duluan. Terus yang tinggi balasnya, ya kalau hujan petir, kalau hujan air kena banjir, yang pendek duluan. Baik, jadi yang sedikit yang mencukupi itu lebih baik daripada banyak menyengsarakan. Jangan ngeyel ya, biasanya ngeyel kan lebih enak banyak mencukupi, Pak. Kamu selalu begitu milihnya. Kenapa sih sedikit mencukupi itu lebih baik? Tidak terlalu menyibukkan kita. Nanti ada penjelasan tentang qanaah, tidak tahu nyampe apa enggak tentang qanaah ini. Jadi kalau kalian punya banyak, kesibukanmu lebih banyak. Mending sedikit tapi cukup. Jadi sedikit bukan kurang loh ya. Makanya istilahnya sedikit tapi mencukupi. Daripada banyak yang menyengsarakan. Makanya kadang-kadang orang menyebut enak mana banyak uang dan tidak punya uang. Dari sisi sibuknya, enak tidak punya uang. Karena yang punya uang mikirnya banyak. Uangnya dipakai apa ya, pakai ini, pakai itu. Mikirnya macam-macam. Terus ada banyak hal yang harus dia jaga. Yang tidak punya uang, mikirnya cuma satu. Gimana caranya punya uang? Jadi kamu tidak sibuk, ya mikirnya itu dong. Dan tidak dapat-dapat lagi. Nanti kamu, alhamdulillah ya Allah, saya tidak banyak uang, jadi tidak sibuk. Tapi ini kalau di Sufi ada istilah qanaah. Sedikit tapi saya cukup kok. Coba kalian sambungkan isu ini dengan sesi minimalisme, frugal life. Kemarin ada slow living, itu berhubungan dengan ini semua.
Bayangkan kadang-kadang kalian buka lemari saja, milih hari ini pakai baju apa, itu bisa 10-15 menit. Pakai baju ini, Anda, minggu lalu sudah saya pakai, masa dipakai lagi, pakai baju ini. Nanti kembaran sama teman yang sana, pakai baju itu, kamu mikirnya panjang. Cuma milih baju saja. Lebih lama daripada kamu sholat 8 rakaat. Cuma milih baju satu-satu. Oke, sibuknya lebih panjang. Coba bajumu cuma 2 atau 3 itu kan. Kalau enggak ini ya itu kan, gitu aja. Kamu lebih cepat. Karena terlalu banyak kamu lebih sibuk. Jadi itu ilustrasi sederhananya. Banyak yang menyengsarakan. Kalau enggak hanya baju, misalnya sepatumu juga banyak, ya kamu terus mikir, pakai sepatu apa hari ini. Coba sepatumu cuma 1, hanya itu, ya mana lagi, ya cuma itu, enggak pakai mikir. Oke, nanti belum tasnya banyak, mikir lagi, ini tas ini yang matching sama bajunya mana, yang ini mikir lagi kan. Jadi tambah banyak yang dimiliki, tambah sengsara, karena pertimbangannya tambah panjang. Oke, ya kalau kalian seperti beliau, yang para sufi, ya lebih milih hidup sederhana saja, yang penting cukup. Baik, kita lanjutkan, ini gaya hidup. Ini pahit. Kalian hati-hati. Ini sebenarnya mengambil dari hadis. Ittaqu doa al-mazlum. Takutlah, hati-hatilah terhadap doanya orang yang dizolimi. Mungkin hari ini kita tidak sadar sering menzolimi orang. Karena sekarang kita bisa berinteraksi dengan siapapun dengan sangat intensif melalui media sosial. Jangan-jangan komentar-komentar yang kita tidak sengaja itu menyakiti orang. Itu kalau orangnya tidak berkenan, apalagi mendoakan jelek. Tak doain yang ngomong jelek begitu, misalnya dia langsung berdoa pada Allah, hati-hati. Karena doanya orang mazlum itu langsung. Nanti di syarahnya bahkan ada penjelasan termasuk doanya orang kafir. Jadi nanti di syarahnya Syekh Abu Huda tadi ada penjelasan termasuk orang kafir. Kita kan sering mencela, merendahkan. Jangan lupa mereka juga makhluknya Allah. Hati-hati dengan keluhannya, ratapannya, rintihannya orang yang dizolimi. Allah itu sangat berpihak pada mustad'afun, orang-orang yang dilemahkan, dizolimi. Ada cerita Nabi Musa itu berkali-kali dicurangi, berkali-kali dibohongi oleh Bani Israel. Tapi kenapa Nabi Musa disuruh menemani terus Bani Israel dan beberapa kali ditolong? Karena mereka dalam posisi sedang lemah. Saat itu mereka inferior, sedang dizolimi. Dan dibela oleh Allah dengan pendampingan 2 nabi, bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka hati-hati dengan doanya orang yang dizolimi. Hati-hati benar kalau mau ngeritik orang, menyalahkan orang. Komentar yang di luar batas dan lain sebagainya, ya khawatirnya orang-orang ini diam-diam mendoakanmu. Meskipun untuk konteks kalian sendiri jangan dipakai senjata ya. Kamu mendolimiku, hati-hati, tak doain gitu. Ya dosamu berbalik, kamu jadi ngancam orang. Terus orangnya gini, kamu ngancam aku juga tersakiti nih. Ayo pertandingan doa sekarang gitu. Baik. Ini untuk kita ya, kamu sering sekali ini pakai untuk orang lain. Baik, hati-hati tetap. Mungkin kita tidak sengaja. Mungkin kita tidak bermaksud begitu. Tapi ketika menyakiti orang, menyusahkan orang, orang itu berposisi mazlum. Dan dia doanya langsung pada Allah. Baik, lanjut. Pikirkan baik-baik urusanmu dan bangunlah dari tidurmu.
Karena kamu akan diminta pertanggungjawaban atas umurmu. Ini kalau diringkes pakai bahasamu hari ini, jangan rebahan saja. Yo, pulang-pulang dari kampus langsung geledak. Wah, mulai asar sampai isya sudah. Baik, hati-hati. Setiap detik umur kita akan diminta pertanggungjawabannya. Maka bangun dari tidurmu. Sadari tugasmu apa. Itu makanya pikirkan baik-baik urusanmu. Jadi di antara jalan kita untuk dekat pada Allah adalah kita jalankan amanat Allah dalam hidup kita sesuai posisi kita sebaik-baiknya. Jadi ada pandangan untuk dekat pada Allah itu bisa jalan. Kalau ini dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bisa lewat jalan tajrid, bisa lewat jalan asbab. Jadi dua-duanya memang ketetapannya Allah. Ada orang yang seperti para sufi, ditakdir Allah untuk mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk Allah lewat jalan spiritual. Ada yang seperti kita, yang masih punya amanat ini, amanat itu, tugas ini, tugas itu dalam hidup. Dan dua-duanya adalah jalur untuk dekat pada Allah. Misalnya teman-teman jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik dengan nawaitu lillahi ta'ala. Menjalankan amanatnya Allah untuk belajar jadi manusia baik yang berguna. Itu jalan kita untuk dekat pada Allah. Mungkin Anda yang jadi petani, lakukan pertanian sebaik-baiknya, semaksimal yang kita mampu. Nawaitunya juga memenuhi amanat tanggung jawab dari Allah. Maka pertanian jadi jalan spiritual. Kemahasiswaan bisa jadi jalan spiritual. Kemarin kita pakai istilah transendensi. Maka pikirkan urusanmu, jangan tidur saja. Perhatikan waktumu untuk memenuhi tanggung jawabmu. Itulah di antara jalanmu untuk lebih dekat pada Allah. Itulah di antara yang bisa menghadirkan ridhonya Allah pada kita. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang terbaik. Jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi saudara, jadilah saudara yang terbaik. Itulah bagian dari jalan spiritual kita. Ini makna dari nasihatnya Syekh Haris Al-Muhasibi ini. Jadi perjalanan menuju Allah ya jangan dibayangkan hanya di masjid, kemudian wiritan, kemudian tidak hanya itu. Bahkan ada zaman Nabi sahabat yang ditegur. Jadi satu ketika Rasulullah melihat ada sahabat, ada yang perempuan itu yang istrinya di rumah itu kok kacau, awut-awutan, tidak pernah dandan. Waktu ditanya, kenapa engkau kok sekacau itu, seruwet itu? Kata dia, ngapain Rasulullah, saya bersih-bersih diri, dandan-dandan. Wong suami saya di masjid, terus wiritan, terus Rasulullah tanya, lah kamu sehari-hari penghidupanmu dari mana? Oh ada kakak kami, saudara kami yang menanggung kebutuhan dia tiap hari ya gitu di masjid terus. Terus komentarnya Rasulullah apa? Kakakmu lebih baik daripada saudaramu. Jadi padahal yang kakaknya mungkin tidak serius itu ibadahnya, tidak setekun itu. Tapi oleh Rasulullah lebih baik. Kenapa? Memenuhi tanggung jawab sesuai amanat hidupnya. Nah, sementara sahabat yang di masjid terus tadi lupa dia punya istri, punya keluarga yang harus dihidupi. Baik, kita lanjutkan. Tambah lagi lah. Jagalah hati dari buruk sangka dengan cara mengartikan baik segala hal. Buanglah kedengkian dengan cara memendekkan angan-angan. Dan tepislah kesombongan dengan cara merasakan kekuasaannya Allah. Jadi yang pertama,
Ayo menjaga hati dari buruk sangka, ini yang berat. Kita itu sering pikiran negatif terus. Melihat apa-apa. Bahkan ada yang sampai buruk sangka pada Allah. Sehingga hidupnya isinya sambat terus. Menganggap hidup ini, wah Allah ini gimana sih ya. Ini kamu sering bilang begitu. Kok banyak bencana ini gimana katanya. Allah itu maha penyayang. Kenapa banyak bencana? Itu pertanyaan-pertanyaan gugatan. Ini suudzon pada Allah. Seolah-olah Allah itu tidak sayang lagi sehingga kamu disiksa. Tidak penyayang lagi. Seolah-olah Allah itu marah padamu. Seolah-olah Allah itu. Ini namanya suudzon pada Allah. Pada orang lain juga begitu. Caranya biar tidak suudzon gimana? Ganti perspektif. Dari negatif jadikan positif. Jadi kalau ada orang misalnya ini mesti nanti ujung-ujungnya menyusahkan, ya ganti perspektifmu. Jadi kalau ada kesusahan dimaknai, wah ini mau menguji saya, melatih saya untuk jadi lebih baik. Nah ini kan ganti perspektif. Jadi kalau ada indikasi negatif apapun, kamu lihat sisi positifnya. Tadi misalnya saya ada batuknya, tiba-tiba saya batuk. Itu kan kamu bisa maknai negatif. Wah, Pak Faiz ini penyakitan sekarang. Padahal bisa kamu maknai positif. Wah, alhamdulillah ada jeda sedikit biar saya mikir sejak tadi materi, terus tidak ada jedanya. Ini kan ada positifnya. Kamu ambil yang positifnya, kamu lebih santai. Kadang-kadang kita selalu ngambil sudut negatifnya. Duduk di depan, ya positifnya enak, kamu lihat saya, kamu bisa lebih fokus. Duduk di belakang, kamu lebih santai, lebih enggak. Jadi masing-masing ada positifnya. Ayo dilihat positifnya. Ini mengurangi suudzon. Yang kedua, buanglah kedengkian dengan cara memendekkan angan-angan. Di antara penyakit yang paling merusak dalam diri kita itu dengki. Dengki itu ingin melihat orang lain hancur. Entah dengan cara apa. Ingin sekali melihat orang lain jatuh. Itu dengki namanya. Orang dengki itu penyakit yang kalau dalam Al-Quran bahkan kita diminta berdoa secara khusus dari orang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa? Orang dengki itu kadang rela kehilangan apa saja asal yang dia benci hancur, yang dia dengki kalah, yang dia dengki rusak. Ini namanya dengki. Dengki itu satu-satunya penyakit yang kembar dengan penyakitnya setan. Setan itu Iblis itu waktu diturunkan ke bumi, karena kesalahan yang dia lakukan adalah dia tidak terima kalau Adam itu dimuliakan sedemikian rupa. Maka dia bersumpah sampai besok-besok, aku akan menyesatkan anak Adam. Jadi dia rela keluar modal banyak, keluar tenaga, keluar biaya, yang penting anak Adam tersesat. Itu iblis. Nah, kalau ada orang seperti itu, terserah apapun akan saya lakukan, termasuk bikin postingan sebanyak-banyaknya, asal orang yang saya dengki ini jatuh namanya, kemudian dibenci orang dan lain sebagainya, ini namanya dengki. Hati-hati, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dengki itu seperti api dalam hati yang menghanguskan pemiliknya sendiri. Dia termasuk salah satu penyusup yang masuk dalam diri kita, merusak semua kebaikan kita. Orang dengki biasanya kadang bisa kalap, lupa dengan norma yang baik-baik tadi. Hati-hati. Ya mungkin kadang-kadang kamu khilaf, kamu apa, tapi begitu sadar ada bibit-bibit kedengkian, segera bersih-bersih sebelum dirimu sendiri hancur. Caranya apa? Pendekkan angan-angan.
Orang dengki itu biasanya mikirnya, kalau nanti dia jatuh, aku puas, aku lega. Kalau nanti mesti pikirannya ke arah sana. Angan-angannya adalah, aku bisa nyaman, aku bisa tentram, aku bisa bahagia. Kalau yang saya benci itu kemudian jatuh. Sudahlah, kita pendekkan angan. Mikirnya jangan sejauh itu. Semuanya sudah digariskan oleh Allah. Ngapain kita menyiksa diri kita sedemikian rupa? Mari kita lebih fokus ke diri kita saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, tepislah kesombongan dengan cara merasakan kekuasaannya Allah. Jadi, kalau teman-teman merasa besar, merasa bisa, merasa penting, merasa lebih baik dari orang lain siapapun itu, cepat-cepat kembalikan ke Allah bahwa ini semuanya anugerahnya Allah, kuasanya Allah. Kadang-kadang kalau ada kasus-kasus terbongkarnya kejelekan orang lain, terbukanya aib orang lain dan lain sebagainya, itu diam-diam kita merasa lebih tinggi dari orang itu. Kita merasa lebih hebat dari orang itu. Kita merasa lebih bersih dari orang itu. Ini kesombongan. Maka caranya adalah kembalikan semuanya pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, anugerahmu. Aku tidak melakukan aib seperti yang dilakukan oleh orang itu. Jadi ini dari Allah, bukan saya. Alhamdulillah ya Allah, aku masih Engkau jaga tidak melakukan keburukan itu. Jadi semua kembalikan ke Allah. Semua adalah kuasanya Allah. Jangan didaku sendiri bahwa, ini aku, ternyata aku hebat ya. Meskipun aku melakukan ini itu masih terjaga dari salah ini, berarti aku pinter. Ternyata aku lebih bersih dari dia. Dia kalau ngomong ngaco maki-maki, postinganku sopan semua, ada dalilnya semua, ada ininya semua. Ini merasa bersih, merasa tinggi, dan itu kesombongan. Kesombongan ada yang mendefinisikan ini syirik yang khafi. Kamu ingin nandingi Allah seolah-olah kamu yang bisa, padahal itu anugerahnya Allah. Seolah-olah kehebatanmu darimu, padahal itu anugerahnya Allah. Maka kembalikan semuanya kepada Allah.